tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sito Mulyadi. Ayahnya yang bernama Mulyadi Effendi dan ibunya bernama Mariati. Sekolah dasar di SD Ngepos Klaten, SMP di Pangudi Luhur 1 Klaten, SMA ST Louis Surabaya, sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia lulus tahun 1981, Magister bidang psikologi program Pascasarjana Universitas Indonesia lulus tahun 1989, Doktor bidang psikologi program Pascasarjana Universitas Indonesia lulus tahun 1993. Guru besar bidang ilmu psikologi Universitas Gunadarma diangkat tahun 2021. Gagasan pemikiran yang pertama mendirikan lembaga perlindungan antara anak. Karya yang dihasilkan oleh beliau yaitu beberapa judul bukunya yang populer antara lain Anakku, Sahabat, dan Guruku, Bakat, Kemampuan Terpendam yang dimiliki seorang anak, Menemukan potensi anak, Menjadi orang tua hebat, dan masih banyak lagi. Beliau masih aktif sampai sekarang. Nama Siti Rohana Kudus atau lebih dikenal sebagai Rohana Kudus, tempat dan tanggal lahir Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 20 Desember 1884. Nama orang tua yang pertama ayah Muhammad Rashid Maharaja Sultan, seorang pegawai kejaksaan di pemerintah Hindia Belanda, dan ibunya yang bernama Kiam. Pendidikan, beliau tidak menerima pendidikan formal tetapi mendapatkan ilmu pengetahuan melalui ayahnya. Gagasan pemikiran, pendidikan bagi perempuan, Rohana sangat meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan perempuan. Karyanya yaitu Sekolah Kerajinan Amai Setia, Surat Kabar Putri Hindia, dan Sunting Melajo. Wafat tahun 1972 tanggal 17 Agustus di Jakarta. Ketiga ada Buya Hamka, dikenal sebagai ulama, sastrawan, wartawan, dan politisi. Ia juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pertama, pemikirannya yang luas dan progresif menjadikan Buya Hamka salah satu tokoh intelektual Islam terbesar di Indonesia. Nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Buya Hamka lahir dari keluarga religius. Ayahnya Abdul Karim Amrullah Haji Rasul adalah salah satu tokoh pembaru Islam di Minangkabau yang memperkenalkan gerakan modernis Islam di wilayah tersebut. Hamka menerima pendidikan agama secara formal di pesantren ayahnya, namun ia banyak belajar secara otodidak, termasuk membaca literatur keagamaan, filsafat, dan sastra dari Timur Tengah maupun Barat. Pada usia 16 tahun, Hamka merantau ke Jawa, belajar kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti HOS, Djokroaminoto. Hamka kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mekah, tempat ia mendalami ilmu agama dan terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Adapun beberapa gagasan pemikiran yang dimiliki Buya Hamka yaitu Islam yang moderat. Hamka mengajarkan Islam yang humanis, toleran, dan terbuka terhadap modernitas, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariat. Yang kedua ada tasawuf modern. Dalam bukunya Tasawuf Modern, Hamka menawarkan pendekatan spiritual yang relevan dengan kehidupan modern, mengajarkan hubungan yang mendalam dengan Allah tanpa mengabaikan realitas dunia. Yang ketiga ada kebudayaan dan Islam. Hamka menekankan pentingnya menjaga kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia percaya bahwa Islam dapat berdialog dengan berbagai budaya di Indonesia. Selain memiliki gagasan pemikiran, Buya Hamka juga memiliki beberapa karya terkenalnya. Yang pertama, Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 1939, Merantau ke Delhi tahun 1940, dan yang terakhir Keadilan Ilahi tahun 1950. Karya keagamaan, yang pertama Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran yang menjadi karya monumental, ditulis selama Hamka dipenjara oleh rezim Orde Lama. Yang kedua Tasawuf Modern, buku ini mengajarkan bahwa tasawuf dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Yang ketiga ada Falsafah Hidup, kumpulan esai tentang filsafat hidup dan pandangan Islam.